Assalamualaikum, saya Sandi akan menjelaskan tentang sistem tanam paksa. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1847 yang dipelopori oleh Johannes van der Bos yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sistem tanam paksa mewajibkan penanaman tanaman ekspor yang laku di pasaran dan dipaksa menyerahkan hasil tanamnya hanya kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selain diterapkan di Jawa, sistem tanam paksa juga diterapkan di Minahasa, Lampung, dan Palembang. Latar belakang tanam paksa, ada beberapa hal yang melatar belakangi kebijakan tanam paksa diantaranya. Belanda mengalami krisis ekonomi pasca kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang menyebabkan pemisahan wilayah pada tahun 1830. Besarnya biaya untuk menumpas pemberontakan di Penogoro, Perang Jawa, kas Belanda kosong, dan utang Belanda yang sangat banyak. Pemasukan dari penanaman kopi tidak cukup untuk menutupi kekosongan keuangan. Kegagalan praktik liberalisasi dalam menggeruk keuntungan tanah jajahan Hindia Belanda. Aturan tanam paksa dari berbagai latar belakang di atas. Pada akhirnya Gubernur Jenderal van der Bos memutuskan untuk melaksanakan tanam paksa. Berikut adalah ketentuan dari tanam paksa. Diadakan persetujuan mereka dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagai tanah untuk ditanam tanaman ekspor. Tanah yang disediakan tidak melebihi 1/4 dari tanah yang dimiliki. Pekerjaan tanaman tidak melebihi pekerjaan untuk menanam padi. Tanaman yang disediakan penduduk bebas dari pajak tanah harga. Tanaman disesuaikan dengan harga dari pemerintah kolonial. Kegagalan panen ditanggung pemerintah. Bagi yang tidak memiliki tanah, maka diharuskan bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama tidak lebih dari 65 hari dalam setahun. Pelaksanaan tanam paksa diwakili pemimpin pribumi. Pegawai Eropa hanya sebagai pengawas secara umum. Penyimpangan tanam paksa secara umum, aturan yang dibuat pemerintah kolonial Hindia Belanda tidaklah memberikan pribumi. Namun di lapangan banyak menyimpangnya yang dilakukan sehingga praktek tanam paksa menjadi sangat memberatkan pribumi. Berikut adalah praktek penyimpangan pribumi. Jatah tanah untuk tanam paksa melebihi 1/5 dari tanah garapan dan melebihi apabila tanahnya tidak subur. Rakyat lebih banyak mencurahkan pada tanaman ekspor sehingga ladang miliknya terbengkalai. Rakyat yang tidak memiliki tanah bekerja melebihi ketentuan 15 tahun. Waktu berjalan tanam paksa melebihi batas waktu tanam padi. Karena perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus, kegagalan panen dibebankan kepada pemilik tanah. Adanya aturan culture property yang semakin memberatkan pemilik tanah. Penyimpangan yang terjadi semakin memberatkan rakyat. Akibatnya terjadi kelaparan dan gagal panen. Wabah penyakit juga muncul akibat